Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Jangan lupa bantu tekan like dan berkomentar. Rabu, tanggal 13 September tahun 2023, bab 6536 sampai bab 6540. Jazakumullah khairan kasiran, terima kasih kepada Tuan Wasis Murti yang sudah kirim super thank-nya, terima kasih sudah berbagi dengan Mimin. Semoga rizkinya dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa berlipat-lipat ganda, dan dilancarkan dalam segala urusannya, serta disehatkan selalu. Amin ya robbal alamin. Di kaki Gunung Qingzhouan saat ini, Yechen masih belum membuat keputusan untuk menghentikan perjalanan ini. Meninggalkan begitu saja memang membuat hatinya merasa tidak puas. Namun, analisis Lin Waner juga tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Seseorang telah bersusah payah hanya untuk mengingatkan dirinya sendiri. Jika dia tetap keras kepala, itu akan terlalu sombong. Mengingat kata sombong, Yechen tiba-tiba menyadari bahwa kekuatannya saat ini di hadapan ketidakpastian, sebenarnya masih jauh dari cukup. Setelah sejenak merenung, Yechen tersenyum getir dan dengan tenang berkata, "Biarawati tua itu benar, kekuatanku bahkan tidak sebanding dengan Wu Feiyan. Aku tidak seharusnya terlalu sombong. Selain itu, biarawati tua itu dapat mengetahui informasi dan langkah kita. Jadi dia pasti bukan orang biasa." Dengan tatapan serius, Yechen menatap Lin Waner dan berkata, "Miss Lin lebih cerdas dari saya, mempertimbangkan banyak hal lebih dalam, dan lebih memahami situasi. Jika Anda juga menyarankan agar saya berhenti, maka saya akan mendengarkan nasihat tersebut. Kita pergi makan dulu, dan kemudian kembali ke Jinling." Lin Waner yang tegang akhirnya merasa lega. Sobter Channel. Dia khawatir Yechen akan tetap keras kepala dan tidak akan goyah dari tujuannya, terlepas dari apa yang orang lain katakan. Sekarang bahwa Yechen setuju untuk kembali, dia merasa sangat lega. Maka, seperti seorang gadis yang memiliki kecerdasan emosional tinggi, Lin Waner menghibur pacar yang belum matang dengan merangkul lengannya, tersenyum, dan berkata, "Tuan hari ini mungkin berhenti di sini, tetapi bukan berarti selamanya berhenti di sini. Hanya saja, kali ini kita akan beristirahat dengan baik, bersiap-siap sepenuhnya, dan menunggu waktu yang lebih baik untuk mencoba lagi." Para ahli sering mengatakan ini disebut pengunduran diri strategis. Yechen tidak bisa menghindari rasa frustrasinya dan berkata, "Pengunduran diri adalah pengunduran diri. Tidak ada yang namanya pengunduran diri strategis." Lin Waner melihatnya, tersenyum, dan bertanya, "Pasti Tuan belum pernah mendaki Gunung Everest atau Gunung K2, bukan?" Yechen mengangguk, "Benar, saya belum pernah. Bagaimana dengan Anda?" Lin Waner tersenyum bangga, "Saya pernah mendaki, bahkan lebih dari sekali." Lin Waner melanjutkan, "Beberapa puluh tahun yang lalu, ketika peralatan mendaki masih sangat sederhana, mendaki Gunung Everest dan K2 sangat sulit. Terutama Gunung K2, orang berusaha selama lebih dari 50 tahun tetapi belum berhasil mencapai puncak.
Banyak upaya gagal di tengah jalan, tetapi beruntungnya, selama 50 tahun itu, selalu ada orang yang berhasil mendorong titik tersebut lebih tinggi, hingga akhirnya berhasil mencapai puncak. Lin Waner melihat Ye Chen dan dengan senyum berkata, "Terlepas dari Master Meng masih hidup atau tidak, dengan kekuatannya lebih dari 300 tahun yang lalu, dia seharusnya menjadi salah satu yang paling kuat di antara semua praktisi yang Tuan Muda kenal saat ini, bukan?" Ye Chen mengangguk, "Dalam lingkup pengetahuan saya, Meng Changsheng nomor 1, Wu Feiyan nomor 2. Benar sekali." Lin Waner yang merangkul lengan Ye Chen, dengan manja menarik lengan Ye Chen, tersenyum malu-malu. "Tuan Muda, perlakukanlah mereka berdua seperti Gunung Everest dan K2 dalam hatimu. Hari ini, King Zawan ini adalah tujuan pertama kali mencapai puncak. Untuk selanjutnya, anggap saja tempat ini sebagai home base untuk mencapai puncak. Langkah demi langkah menuju kesuksesan akan datang suatu hari nanti." Ye Chen menghela nafas ringan dan mengangguk, sepertinya hanya bisa begitu. Lin Waner melihat Ye Chen akhirnya merasa lebih tenang, dan hatinya menjadi lebih lega. Saat ini, dia seperti seorang gadis yang baru saja menikah di zaman kuno, yang hanya memiliki suami dalam pikirannya. Suaminya adalah segalanya baginya. Jika suaminya bahagia, bahkan makanan sederhana pun tidak terasa sulit. Tetapi jika suaminya tidak bahagia, makanan mewah pun terasa seperti rasa lilin. Dia paling khawatir Ye Chen tidak akan mengerti konsep mundur. Tetapi sekarang, setidaknya dia telah menerima saran dari biarawati tua itu. Meskipun ada sedikit ketidakpuasan yang terlihat dalam diri Ye Chen, tetapi masalah ketidakpuasan itu akan Lin Waner tangani dan dia akan menghiburnya. Jadi, dia merangkul Ye Chen dan memimpinnya kembali ke jalan yang mereka tempuh sebelumnya. Ye Chen berjalan dengan kepala tertunduk, dan Lin Waner di sampingnya berusaha untuk meringankan perasaannya. Dengan wajah penuh harapan, dia bertanya, "Tuan, menurutmu, apakah induk teh puer telah tumbuh besar atau tumbuh lebih banyak daun dalam 2 hari ini?" Ye Chen menjawab tanpa berpikir, "Mungkin sudah tumbuh sedikit, dan mengenai daunnya, seharusnya tidak masalah untuk memetik beberapa tunas muda." Lin Waner tersenyum dan berkata, "Jadi setelah kita pulang, saya akan memetik tunas muda yang baru tumbuh itu, mengolahnya, dan menyeduhnya untuk Anda coba." Dengan rasa ingin tahu, Ye Chen bertanya, "Bukankah proses pembuatan teh puer cukup rumit? Setelah diolah, apakah itu masih perlu difermentasi dan disimpan?" Lin Waner tertawa, "Sebenarnya, setelah proses penjemuran, kita sudah bisa meminumnya. Hanya saja itu akan kehilangan rasa fermentasinya, tetapi akan memiliki rasa yang segar dan lembut. Umumnya, yang terbaik adalah mengeringkan daun teh yang baru dipetik segera setelahnya. Karena persyaratan akan kesegaran dan waktu sangat ketat, karena itu, sebagian besar orang tidak memiliki kesempatan untuk mencicipinya." Ye Chen tersenyum sambil bertanya, "Tidakkah Anda sangat melindungi daun dari induk teh puer? Mengapa sekarang begitu murah hati?" Lin Waner merah padam dan berkata dengan lembut, "Induk teh puer memiliki vitalitas yang sangat kuat, jadi memetik sedikit tidak masalah. Bukankah itu yang Anda katakan?" Ye Chen tahu bahwa Lin Waner mencoba menghiburnya, tetapi dia tidak terlalu terganggu oleh hal ini.
Dia tersenyum dan berkata, biarkan daun dari induk teh puer tumbuh dengan baik. Jika kita memetik terlalu banyak, mungkin Anda akan kesulitan tidur. Lin Waner menggelengkan kepala dengan tulus dan berkata, selama Tuan bahagia, saya tidak akan ragu. Ye Chen tersenyum dengan pengertian, mengangguk sedikit. Dia memahami maksud hati Lin Waner. Meskipun dia merasa tersentuh, dia juga merasa agak malu bahwa seorang pria dewasa harus dihibur oleh seorang gadis muda seperti ini. Jadi, dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya padanya. Ngomong-ngomong, Miss Lin, sepertinya Wu Feiyan tidak akan berani mencoba lagi di Huaxia dalam waktu singkat. Tidak akan ada risiko dalam waktu dekat. Apa rencana Anda selanjutnya? Lin Waner melihat Ye Chen telah mengubah topik pembicaraan, jadi dia tersenyum dan berkata, saya berencana kembali ke sekolah untuk belajar. Namun, untuk saat ini, saya akan menjadi siswa harian, merawat induk teh puer di Villa Zijinshan setiap hari. Selain itu, mungkin saya perlu meminta Tuan Qiu untuk menyiapkan pesawat, sehingga saya bisa pergi ke pegunungan Erlangsan di Yunnan setiap akhir pekan dan merawat kebun teh di sana. Ye Chen tersenyum, tentu saja itu akan sangat sibuk. Lin Waner mengangguk serius dan berkata, sibuk sedikit pun tidak apa-apa. Sebenarnya saya tidak pernah terlalu sibuk dalam beberapa tahun terakhir ini. Dulu, saya selalu khawatir akan ditangkap oleh Wu Feiyan, jadi tidak berani bepergian kemana-mana. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, saya hampir hanya menghabiskan waktu di dalam rumah. Selain dari bermain dengan beberapa porselen, menulis, dan melukis, saya bahkan menghabiskan waktu untuk memelihara seekor sapi susu yang lucu dan cantik. Kedepannya, tekanan dari Wu Feiyan seharusnya akan sedikit lebih santai, jadi saya bisa sibuk lagi. Ye Chen melihat ekspresi penuh harap Lin Waner dan merasa senang untuknya. Softer Channel. Ye Chen tahu bahwa bagi gadis kecil yang telah hidup selama lebih dari 300 tahun ini, periode waktu yang akan datang mungkin adalah saat dengan tekanan paling rendah setelah masa kecilnya. Baginya, bahkan jika sibuk, dia pasti akan merasa lebih bahagia. Mengingat hal ini, dia merasa bahwa kunjungannya ke Yunnan kali ini tidak sia-sia, dan perasaannya menjadi lebih baik. Ketika keduanya mendaki kembali ke gunung kedua yang mereka naiki sebelumnya. Ketika mereka sudah mendaki setengah dari perjalanan, ketinggian mereka sudah melewati puncak gunung tempat King Zawan berada. Lin Waner tiba-tiba berhenti, berbalik, dan dengan tatapan yang agak kosong, dia memandang ke arah King Zawan yang jauh, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Ye Chen melihat Lin Waner berhenti, berbalik, dan tampak dalam pemikiran yang mendalam. Dia bertanya, Miss Lin, apa yang sedang Anda pikirkan? Lin Waner mengerutkan keningnya sedikit, dan dengan suara pelan, dia berbisik. Saya sedang memikirkan, biarawati tua itu telah berbicara kepada saya tentang Wu Feiyan dan masyarakat Poking, tentang kebencian, tentang nasib, bahkan tentang mitos kuno Yunani. Tetapi, Ye Chen bertanya lebih lanjut, tetapi apa? Lin Waner meneguk ringan dan suaranya sedikit meninggi. Dengan sedikit kebingungan dia berkata, tapi dia tidak pernah berbicara kepada saya tentang Buddhisme. Bersambung.